Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihugugillah ma dhaqat illa farrajahallah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah amma. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kuis dari mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perjuangan baginda. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu nama Madinah itu bernama Yathrib, Yathrib, dan ada lagi nama Thayyibah. Tapi yang masyhur adalah bernama Yathrib. Itu sebelum baginda Rasul hijrah ke Madinah. Dan setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka nama itu diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, yakni kota yang menyinari, yang bercahaya. Masya Allah. Di Madinah Al-Munawwarah menjadi tanah haram yang kedua. Manakala di Mekah tanah haram yang pertama. Allah mengistiharkan tanah haram Mekah itu melalui lisan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan di Madinah Allah mengistiharkan tanah haram melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat kota Madinah itu termasuk tanah haram yang kedua. Maka itu tanah haram Madinah itu disebut Al-Madinah. Nah, nama Madinah itu tahu bahwa Al-Madinah Al-Munawwarah setelah diharamkan tanah haram, yakni tanah haram itu maknanya tanah yang wajib dimuliakan dan dihormati, serta tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan, menebang tumbuh-tumbuhan, dan tak boleh memetik dedaun di tanah haram. Dua tanah haram itu dinamakan Al-Haramain Asy-Syarifain. Dua tanah haram Makkah Madinah yang mulia. Itu dia. Dan sekarang kita tahu apabila disebut Al-Haramain Asy-Syarifain itu Makkah Madinah menjadi tanah haram. Maka Madinah menjadi tanah haram. Dan itulah tidak boleh sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang haram, yakni wajib dihormati dan dimuliakan karena ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang menebang pohon-pohon ataupun tumbuh-tumbuhan di sana. Kemudian tak boleh memperanjatkan binatang, termasuk burung yang sedang makan. Di sana banyak burung merpati kan, tak boleh dihalau-halau, jangan sampai diperanjatkan, sebab itu tanah haram. Apalagi manusia. Burung saja tak boleh diperanjatkan, apalagi manusia. Jangan sampai menyakiti manusia. Kalau misalnya kita tersandung dengan manusia, kita mohon dimaafkan sampai orang itu memaafkan. Dan tak boleh mengambil barang-barang yang keciciran, barang-barang yang hilang milik orang, tak boleh dipungut, kecuali kalau barang itu memang miliknya kawannya, boleh diambilkan. Tetapi kalau itu tak tahu siapa pemiliknya, maka tidak boleh diambil. Dulu waktu saya pergi haji, saudara sekalian, habis sholat zuhur, kita tinggal tak jauh dari para Gararah ketika itu.
Ada uang banyak sekali, bermacam-macam uang. Amerika pun ada, uang Arab pun ada, macam-macam uang terbang gitu. Nah, ada jemaah kita memijak dan dipungut, diambil. Ini asli, bukan kita memfitnah, diambil. Dan diketahui oleh jemaah kita di belakangnya, Ustaz cakap tak boleh ambil tahu. Bunda kita mau masukkan tabung Somalia nanti. Ada tabung Somalia memang. Tetapi setelah sampai di hotel, dia termenung-menung. Kenapa? Dia cakap suami saya sakit Pak Ustaz. Tuh, kita ambil air. Berkali-kali ambil jambi air dan jumpa muiz punya pegawai supaya dapat dibantu. Akhirnya tetap tak baik. Kawan saya bilang, Ustaz tahu tak, suaminya dia jumpa duit, dia pun mengambil juga sama uang. Akhirnya apa? Orang itu sakit, bengkak kakinya, wallah bengkak kakinya. Setelah didampingi pun tak baik-baik. Jadi saya tanya, ada kamu pernah jumpa duit? Di mana sekarang duitnya? Dipilih Ustaz. Loh, kan saya bilang jangan ambil. Akhirnya dikembalikan, saya masukkan kepada tabung itu Somalia. Akhirnya selamat dapat wukuf. Itu sebelum wukuf itu, ya sebelum wukuf selamat wukuf. Maka itu di antaranya. Dan banyak lagi masalah jamaah yang melanggar tanah haram itu. Begaduh pun tak dibenarkan di sana. Bertekak sampai orang itu begaduh, itu tidak dibenarkan di sana. Itu namanya tanah haram. Kalau kita terbuat silap, segera membaca istighfar dan memohon maaf kepada mereka. Menurut riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, tanah haram itu harus dipelihara, wajib dimuliakan dan wajib dihormati. Itu saja saudara-saudara. Dan kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setelah dia dilahirkan, kita harus tanya kepada jamaah, ada kuis namanya, siapa bidan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bidan Rasulullah siapa? Boleh tengok tak apa? Siapa bidan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada siapa? Namanya Syifa binti Auf. Syifa binti Auf itu bidan yang menyambut lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada dua orang. Siapa yang pertama? Halimatus Sa'diyah. Siapa lagi? Suwaibah al-Aslamiyah. Itu yang menyusui. Itu fasih bahasa Arab. Memang semasa bayi sudah telah dipelajari bertutur kata dengan bahasa Arab yang fusha, bukan pasaran. Fusha itu kitab bahasa yang bagus bahasa itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah besar diserahkan kepada ibunya. Ayo, siapa ibunya? Siapa ibunya? Aminah binti Wahab. Nah, setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun, dibawa pergi ziarah ke kubur ayahnya. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, itu Rasulullah lahir memang yatim, tak pernah nampak wajah ayahnya. Saya mau tanya kepada jamaah, bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat dalam umur berapa? 25. Rasulullah meninggal dalam 25 muda. Dan apa peninggalannya? Rasulullah itu ada peninggalan. Apa ya? Masya Allah, 5 ekor unta saja.
Dan pembantunya, siapa pembantunya? Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Itu Ummu Aiman, pembantu daripada ayahnya. Sampai dia Rasulullah SAW besar, dibawa oleh ibunya ke kubur ayahnya. Ini ayah punya kubur. Kuburnya di mana? Dekat-dekat Yasrib itu, antara Yasrib dan Mekah. Namanya apa? Ayo, namanya apa? Apa namanya? Ada Al-Jaddinya. Al-Jaddi, Dar An-Nabiwah. Dar An-Nabiwah Al-Jaddi, itu kubur ayahnya. Setelah berziarah, dibawa ke Mekah oleh ibunya dan oleh Ummu Aiman, pembantunya, dibawa sampai di sebuah tempat antara Yasrib dan Mekah itu, namanya Abwa. Itulah ibunya sakit tenat, akhirnya menjadi ajalnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bernama Aminah binti Wahab itu wafat di Abwa dan dikuburkan di sana. Sedihnya Rasulullah bersama pembantunya, bersama Ummu Aiman, dibawa ke Makkah dan diserahkan kepada siapa? Kepada datunya. Siapa datunya? Abdul Muttalib. Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usia 6 tahun sudah yatim piatu, tidak berayah, tidak beribu. Ingat ya. Apa hikmah daripada Rasulullah itu yatim? Bukan Allah Ta'ala itu menganiaya, bukan membenci, tetapi supaya anak-anak yatim itu bisa berdikari. Ternyata banyak di dunia ini anak-anak yatim berjaya menjadi pemimpin besar. Seperti Al-Imam Syafi'i, itu juga yatim. Ibunya Fatimah yang menggalakkan Imam Syafi'i itu belajar di Madinah kepada Imam Malik Darul Hijrah. Yatim. Mufti Singapura juga yang bernama Syekh Esa Sumaid itu yatim. Nah, di Singapura banyak pemimpin-pemimpin di dunia itu asalnya yatim. Begitulah, bukan menganiaya. Jadi Rasulullah itu diajar, dilatih dengan susah payah supaya berdikari. Itu dalam usia 6 tahun. Supaya selain itu, supaya apa? Kalau nanti Rasulullah telah menjadi pemimpin, turunkan Al-Quran, itu tidak terfikir bahwa ibu bapaknya yang mengajar Quran. Tidak. Dan Nabi Muhammad itu ummi maknanya tidak boleh membaca dan tak boleh menulis, tapi bukan orang bodoh. Orang yang gelige, orang yang cerdik. Sanuqri'uka fala tansa. Apabila dibacakan Al-Quran fala tansa, dan tidak akan lupa buat selama-lamanya. Jadi Rasulullah itu secara pribadi namanya ummi. Maka kalau kita membaca sholawat ummi itu, membaca pribadi Rasulullah SAW ummi. Sholawat ummi itu kalau kita ingin berjumpa Rasulullah SAW dalam tidurnya, bracket mimpi, baca sholawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang panjang. Yang pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau dibaca 500 kali, Masya Allah, insya Allah
akan bermimpi. Ra'aitu fil manam, melihat dalam tidur. Masya Allah, luar biasa salawat Umi itu. Salawat Umi maknanya begini, bukan bodoh, bukan jahil, tapi orangnya sanuqri'uka fala tansa, apabila ayat itu dibacakan sekali saja tidak akan lupa buat selama-lamanya. Seperti fotografi lah. Allah. Itu ada hikmatnya supaya orang-orang musuh Islam itu tidak menyangka bahwa Muhammad memang orang yang yang belajar. Nabi Muhammad tidak pernah belajar di bangku sekolah, tidak pernah. Tetapi siapa gurunya? Allah Ta'ala utus sendiri gurunya. Siapa itu? Malaikat Jibril. Bukanlah manusia. Rasulullah tidak pernah berguru kepada manusia. Rasulullah berguru kepada malaikat. Yaitu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah sampai kepada mana Rasulullah SAW mendirikan rumah tangga. Ya kan? Dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah dalam usia 24 tahun misalnya itu ada berteman dengan Maisarah pergi sebagai itu bekerja dengan Siti Khadijah itu pekerjanya. Maka Rasulullah itu bersama Maisarah pergi berniaga ke negeri Syam. Khadijah berpesan, wahai Maisarah, kau jaga baik-baik Muhammad itu. Ternyata Muhammad itu betul-betul amanah dan jujur menjalankan perniagaan Siti Khadijah. Barang yang di Mekah dibawa ke negeri Syam, barang yang di negeri Syam itu dibawa ke Mekah. Jadi ulang-alik bawa bisnis. Itulah Rasulullah SAW. Sehingga semakin maju perniagaan Khadijah binti Khuwailid. Nah, suatu saat teman baik Khadijah itu namanya Nafisah ya. Nafisah, teman baik Siti Khadijah, coba engkau jumpa Muhammad. Kenapa Muhammad tak mau mendirikan rumah tangga? Mau tak kalau ada seorang perempuan ingin jumpa kamu? Artinya Nabi Muhammad tak jawab langsung. Siapa namanya? Terperanjat dia. Kenapa? Ternyata majikannya. Siti Khadijah merisik melalui teman baiknya. Nah, itu nanti dulu. Dia pulang ke rumahnya, jumpa pamannya. Dalam hari siapa itu? Abu Thalib. Muhammad memberitahu kepada Abu Thalib bahwa Khadijah binti Khuwailid itu berkenan. Akhirnya sangat setuju berjumpa dengan keluarga Bani Hashim, dan yang meminang bukan Siti Khadijah, yang meminang adalah keluarga Abu Thalib Bani Hashim, itulah yang meminang. Siti Khadijah hanya merisik saja. Tak langsung merisik. Khadijah melalui Nafisah. Coba tanyakan sama Muhammad. Nabi Muhammad bukan langsung menerima. Runding dulu dengan orang tuanya. Barulah berkat rumah tangganya. Para jamaah, ibu-ibu, saudara seperti kalian, pastikan anak kita kalau ingin berumah tangga, hendaklah berunding dulu dengan orang tuanya, baru rumah tangganya berkat. Jangan dipaksa, ibunya tak suka, bapak tak suka, keluarganya semua tak suka, tapi dipaksa rumah tangga. Itulah nasib-nasib anak sekarang. Saya harap yang memberikan nasihat, kita lihat bahwa orang yang meminta izin, minta restu kepada ibu bapaknya terlebih dahulu, barulah kita jadikan rumah tangga itu menjadi rumah tangga bahagia. Insya Allah barokah. Itulah hikmatnya, hikmat daripada kita mengetahui Rasulullah SAW pernikahan dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Berikut Rasulullah itu, tahu kan anak Rasulullah ada berapa? Ada 6, 7 dengan
Ibrahim. Kan telah kemarin saya telah bilang, siapa satu ingat tak? Siapa yang pertama? Namanya Qasim. Jadi Muhammad itu namanya Bapak Qasim, Abul Qasim. Yang kedua siapa? Ayo, Zainab. Itu putri Rasulullah, itu pun tak panjang. Qasim pun tak panjang umur, mungkin dalam setahun. Yang ketiga siapa? Ruqayyah. Itu pun tak panjang umur. Semuanya pendek umur. Kemudian siapa? Ummu Kulsum. Tulis kalau jemaah. Di celah-celah bukunya kan boleh tulis. Ya, yaitu yang keempat Ummu Kulsum, yang kelima Fatimah. Nah, inilah putri Nabi yang panjang umur sampai Rasulullah sangat sayang, sangat mencintai Fatimah. Tapi Fatimah itu ketika Rasulullah mau meninggal 2 bulan sebelumnya, dibisikkan kepada Fatimah, engkau bersama aku di surga. Baru Fatimah happy. Setelah baginda Rasulullah itu wafat, Fatimah baru meninggal. Jadi Rasulullah dulu meninggal. Ya, panjang umur Fatimah itu. Maka itulah yang paling panjang. Yang keenam siapa? Yang keenam Abdullah. Itu pun pendek. Lagi satu, itu istri yang keberapa? Yaitu namanya Maria. Maria itu mempunyai keturunan. Rasulullah mempunyai putra namanya Ibrahim. Itu dalam usia 4 tahun wafat. Maka orang Arab mengatakan apa? Abtar Muhammad putus keturunan. Rasulullah putus keturunan tak apa-apa. Maka Allah Ta'ala jawab dalam surah Al-Kautsar, Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci Muhammad itulah yang abtar. Itu putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah. Setelah itu Rasulullah SAW di Mekah itu orang Quraisy semua memberi julukan Muhammad itu Al-Amin. Apa maknanya Al-Amin? Maknanya Al-Amin adalah orang yang dipercaya. Itu orang Arab. Orang Quraisy semua mengakui kebaikan Muhammad, amanah dan jujur. Sehingga mempunyai julukan Al-Amin. Tetapi ingat, setelah Rasulullah SAW itu bertahanus di Jabal Nur, yaitu di Gua Hiro, puncak Jabal Nur, 3 tahun lebih kurang, malam 17 Ramadan, datang seorang namus. Itu malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu bacaan apa? Iqra, bacalah Muhammad. Rasulullah menjawab, ana maquri, aku tak baca. Iqra ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah, ada 5 ayat. Ya. Maka bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Allah sampai ke 5 ayat. Nah, singkatnya Rasulullah turun daripada gua itu dalam keadaan menggigil. Kenapa menggigil? Ketakutan. Tidak pernah didatangi oleh manusia seperti itu. Dia berupa manusia. Dan pulang ke rumahnya diselimuti oleh istrinya. Istrinya sangat setia kepada Muhammad ibn Abdullah, kepada suaminya. Allah diselimuti kesejukan, ketakutan. Nah, maka dikejar oleh malaikat Jibril ke rumahnya dan menyampaikan wahyu apa? Wahyu Al-Muzammil. Masya Allah. Al-Muzammil maknanya orang yang berselimut. Dikejar juga, dikejar. Ayatnya antara lain Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Coba renungkan maknanya. Wahai orang yang berselimut, siapa itu? Muhammad ibn Abdullah sedang diselimuti oleh istrinya. Bangunlah untuk sholat di malam hari, di waktu malam kecuali sedikit saja daripadanya, yaitu seperdua atau kurangilah dari seperdua itu sedikit saja atau lebih dari seperdua, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, yakni dengan perlahan-lahan. Itu dalam surah Al-Muzammil. Allah ini supaya Rasulullah bangun untuk sholat, walaupun hanya 2 rakaat. Sepertiga malam yang akhir pun boleh, seperti jemaah. Sholat ini hendaklah kita sholat setiap malam, namanya sholat malam, disebut sholat tahajud, ya kan? Itu awal itu. Rasulullah baru dilantik sebagai Rasul sudah diperintah, Nabi Muhammad itu diperintah untuk sholat. Sallu bil lail walau bi rakaatin. Sembahyanglah kamu waktu malam walaupun hanya 2 rakaat. Tapi jamaah jangan hanya 2 rakaat, harus. Masya Allah. Dan baca Al-Quran yang paling mudah dengan tartil. Baca Al-Quran, Quran yang mana yang paling mudah kau baca, dan dengan perlahan-lahan. Dan surah yang kedua turun, yaitu surah Al-Muddathir. Surah Al-Muddathir itu pun juga orang yang berselimut. Itu dalam ayat ke-4 sampai 56 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Ini sudah apa? Untuk berdakwah. Ini surah yang kedua ini untuk berdakwah supaya mengagungkan Allah dan hendaklah membersihkan pakaian. Ini ayat yang ketiga, artinya surah yang ketiga. Itulah maksudnya. Nah, orang-orang Quraisy ketika itu sudah membenci Muhammad, padahal ketika itu Muhammad itu dapat pujian, yaitu apa? Al-Amin. Sekarang sudah hilang. Kenapa? Karena iri hati. Muhammad sudah bohong. Muhammad sudah sudah tidak siuman. Muhammad gila dan macam-macam tuduhan, padahal sebelumnya itu disebut Al-Amin. Mengapa setelah Nabi itu menyampaikan wahyu tak dipercaya? Nah, inilah cobaan. Bukan mudah, tidak selamanya berdakwah itu ditaburi dengan emas. Ya Allah, ya Karim. Tapi Rasulullah tidak putus asa sampai berjaya berada di Makkah itu selama 13 tahun, menanamkan tauhid kepada orang-orang kafir Quraisy. Sampai suatu ketika setelah Islam itu sudah mulai berkembang, orang ketua kafir Quraisy itu berjumpa Muhammad ibn Abdullah. Ya Muhammad, mari kita pakat-pakat. Hari ini kami akan menyembah Tuhan kamu. Besok engkau dan pengikutmu menyembah aku punya Tuhan. Rasulullah tidak jawab. Akhirnya apa? Turun ayat. Apa yang turun? Ayat apa yang turun? Surah Al-Kafir. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum
'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu jawaban daripada Allah. Lakum dinukum waliyadin. Disuruh jawab, engkau punya agama, engkau punya Tuhan, kau sembahlah. Aku punya Tuhan, kami sembah. Tetapi lakum dinukum, agamamu agamamu. Aku punya agama, aku punya agama. Itu masalah tauhid tidak boleh bertolak ansur. Mesti yakin bahwa Islam tidak boleh bertolak ansur tentang tauhid, tentang ketuhanan. Siapa yang membaca surah Al-Kafirun, pahalanya seperti membaca Al-Quran seperempat Al-Quran. Allahu Akbar. Itu menilai pahalanya. Ya, kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, pahalanya seperti membaca Al-Quran sepertiga. Bermakna kalau kita membaca Qul huwallahu ahad itu sebanyak 3 kali seperti menghatamkan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Kafirun seperti 4 kali seperti menghatamkan Al-Quran 4 kali. Allahu Akbar. Itu walaupun pendek tapi itu sangat penting karena tentang keimanan, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu